Kira-kira scene dari film Civil War ini, I need a quote. Don't let him kill me. Yeah. That'll do. bakal kejadian nggak ya di Indonesia? Mungkin buat teman-teman yang bertanya-tanya ya, film Civil War ini film apa? Oke, film Civil War ini rilis tahun 2024, bulan April di Indonesia ya. Film ini produksi dari A24. Ya, kita tahu lah film-film A24 agak-agak nyeni, agak-agak indie gitu stylenya. Film ini disutradarai oleh Alex Garland. Ceritanya soal apa? Ceritanya soal di Amerika sedang terjadi civil war, perang saudara gitu kan. Jadi keadaan negara sedang kacau. Karena apa? Karena ceritanya si presidennya ini sangat otoriter. Presidennya ini sudah memasuki periode ketiga. Dia nggak mau turun. Kemudian dia membubarkan FBI dan melakukan pengeboman di beberapa negara bagian. Dan itu akhirnya memecah belah rakyat sehingga akhirnya negara jadi kacau gitu loh. Karena ya presidennya otoriter. Nah, kemudian di film ini ceritanya soal apa? Soal kehidupan dari seorang jurnalis perang ya. Jadi ceritanya ada 3 orang jurnalis yang melakukan perjalanan ke Washington untuk mewawancarai si presiden ini. Jadi pemeran utamanya adalah Kirsten Dunst. Dia berperan sebagai Lee Smith, seorang fotografer, jurnalis fotografer yang senior kayak gitu ya, dan sudah legend lah ceritanya di film itu legend. Kemudian dia bersama dengan teman yang bernama Joel, diperankan oleh Wagner Moura, seorang jurnalis senior juga, dan Sammy diperankan oleh Stephen McKinley, juga seorang jurnalis yang mungkin udah yang paling senior ya, paling tua dia tampilannya. Kemudian dalam perjalanan itu mereka bertemu dengan Jesse Cullen yang diperankan oleh Kaylee Spenny. Dia seorang fotografer yang amatir, masih muda. Jadi dia sangat mengidolai si Lee Smith ini. Jadi dia kebetulan akhirnya dia ikut dengan perjalanan mereka bertiga. Jadi sepanjang cerita ya bagaimana mereka melewati daerah-daerah menuju ke Washington yang sudah porak-poranda lah negaranya dan sebagainya. Nah, tentu saja ini film distopian ya, dalam arti kejadian yang ya satu fiksi, tapi tentu saja ya based on reality mungkin ya, ada cita-cita seperti itu. Singkat cerita adalah mereka berempat ya berhasil sampai ke Washington DC dan berhasil masuk ke dalam gedung putih gitu ya, gedung putih yang dimana presidennya sangat dijaga ketat gitu dari para pemberontak gitu ya. Kemudian mereka berhasil masuk ke ruangan yang ternyata presidennya ada di situ. Di akhir ceritanya seperti yang tadi ending itu adalah adegan ending di mana presiden itu akhirnya dibunuh oleh si pemberontak. Nah, balik lagi, pertanyaanku adalah kenapa aku dari awal bilang bakal jadi nggak di Indonesia? Ini aku cuma menekan-tekan aja sih. Sebenarnya melihat dari keadaan yang sedang hangat saat ini ya, sekarang sedang terjadi demo di beberapa kota besar di Indonesia, terutama di Jakarta soal DPR. Ada apa? Ada sebuah perlawanan gitu ya dari rakyat kayak gitu ya terhadap oligarki. Apa yang terjadi? Singkatnya ya, aku mungkin membuat kesimpulan singkat aja. Awalnya dari putusan MK tanggal 20 Agustus, MK memutuskan bahwa partai untuk pilkada di DKI itu bisa tidak perlu harus menggunakan 20% kursi DPRD. Jadi karena aturan awalnya harus 20%, jadi tiap partai ini harus berkoalisi untuk bisa mengajukan calon. Nah, sekarang hanya 7,5% suara, yang mana satu partai sendiri itu bisa mengajukan calonnya sendiri. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan batas usia minimum calon kepala daerah yang harus berusia 30 tahun itu saat pendaftaran, bukan saat dilantik. Jadi ini mengeliminasi Kaisang, anaknya presiden, untuk bisa maju. Jadi ada 2 keputusan yang
kemarin tanggal 20 itu sangat mungkin cukup melegakan ya buat bangsa Indonesia, karena sebelumnya ada keputusan juga untuk Pilpres yang itu bisa memajukan Gibran, anaknya Jokowi yang lain. Yang itu ya sempat membuat mungkin sampai saat ini ya kita masih tidak bisa menerima soal itu. Intinya kemarin keputusan MK itu jadi hal yang menarik dan membahagiakan buat orang-orang. Dengan adanya keputusan MK ini sebenarnya ya akhirnya bisa demokrasi bisa hidup lagi lah, ini seperti itu. Tapi sehari setelah keputusan MK itu, DPR melakukan rapat balik ya, kemudian untuk membuat perancangan undang-undang pilkada yang baru, yang mana itu mengeliminasi lagi apa yang sudah ditentukan oleh MK, yang akhirnya menjadi kemarahan masyarakat. Sekarang akhirnya masyarakat turun ke jalan dan akhirnya demo. Sebenarnya ini mengingatkan aku waktu 2019 ya, reformasi di korupsi. Sebenarnya waktu itu sama ya, kita melawan masih orang yang sama gitu kan. Nah, kemudian inilah hal yang lain lagi yang tujuannya memang untuk menguatkan oligarki dan kita menghadapi orang yang sama lagi. Kayak gitu. Nah, pada intinya kalau aku mengaitkan dengan film Civil War tadi, sebenarnya film itu kan gambaran dari realita ya. Dalam arti film bisa menggambarkan apa sih yang sedang terjadi di realita, dan kemudian ya film adalah bentuk kreatif untuk bercerita ataupun juga meluncurkan gagasan atau wacana soal hal-hal seperti ini. Nah, sebenarnya ini mirip banget sih dengan apa yang aku tonton di Civil War kayak gitu kan. Pada saat warga sudah marah, pada saat ada pemimpin yang otoriter atau ya menggunakan kekuasaannya secara membabi buta dan salah ya, dan ngawur kayak gitu kan. Somehow kita mungkin bisa aja kejadian seperti apa yang ada di Civil War itu. Kita akan bisa pecah belah, kita bisa jadi perang saudara dan sebagainya. Ngapain aku penting untuk aku ngobrol, karena ya aku tentu kita semua nggak pingin lah ya apa yang terjadi di film Civil War itu. Tapi who knows gitu loh, siapa yang bisa tahu apa yang terjadi setelah ini di negara kita gitu kan. Yang pasti intinya adalah dari adegan terakhir dari film Civil War itu yang sangat ikonik menurutku ya. Apakah sampai harus seperti itu sih? Apakah negara kita harus dibawa seperti itu? Dan apakah kekuasaan harus berakhir seperti itu? Ya, kita nggak tahu sih. Tapi kalau menurut kalian seperti apa? Thank you.